Pemirsa siaran rohani, kamu istimewa. Salam sejahtera, puji Tuhan. Kalau sampai saat ini kita senantiasa dianugerahkan oleh Tuhan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk menjalani kehidupan ini dengan berbagai tugas dan pekerjaan, tetapi juga dengan hasil sebagai berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Hari ini saya akan berbagi berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Semoga melalui firman ini kita menemukan inspirasi hidup beriman kita, sehingga hari-hari kehidupan kita selanjutnya kita senantiasa dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Pemirsa, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur untuk anugerah terindah hari ini. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk sejenak berada di sekitar kebenaran firman. Oleh sebab itu ya Tuhan, dalam kekurangan dan keterbatasan kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang suci, memohon pertolongan Tuhan sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu seperti yang Tuhan kehendaki. Kami siap, ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 19, akan dibaca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari inilah telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kamu istimewa. Perikop yang kita baca berkisah tentang Zakheus yang ingin melihat siapakah Yesus itu. Kesempatan karena kehadiran Yesus di kota kediaman Zakheus itu tidak dilewatkan begitu saja. Tetapi Zakheus ingin mewujudkan kerinduannya untuk melihat siapakah Yesus itu. Bisa jadi Zakheus sudah mendengar cerita-cerita tentang Yesus yang melakukan mujizat, penyembuhan, membangkitkan orang mati. Sehingga dia ingin melihat siapakah Yesus itu. Tetapi kemudian kerinduan itu terhalangi karena dia tidak bisa menyaksikan secara jelas siapa Yesus.
di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Karena disebutkan dalam perikop kita, tubuhnya pendek. Tetapi yang menarik bahwa Zakheus tidak putus asa, tidak kecewa, dan dia melakukan sebuah tindakan sebagai sebuah alternatif untuk bisa melihat Yesus secara jelas. Dia berupaya mendahului kerumunan orang banyak yang berjalan bersama dengan Yesus. Kemudian dia memanjat sebatang pohon arah, dan dari situlah dia berharap dia dapat menyaksikan Yesus secara jelas. Hasilnya benar, dia bisa menyaksikan Yesus secara jelas. Tetapi hal yang mengejutkan bahwa ketika Yesus tiba di mana Zakheus berada di atas pohon ara, Yesus justru menyapa Zakheus dan mengatakan bahwa dia ingin berkunjung ke rumah Zakheus. Awalnya Zakheus hanya ingin melihat Yesus secara jelas. Tetapi kemudian dia bukan hanya melihat, tetapi dia bisa menerima Yesus di rumahnya. Kamu istimewa. Inspirasi apa yang kita bisa dapatkan dari cerita Zakheus? Yang pertama, peluang untuk berjumpa dengan Yesus, peluang untuk menerima Yesus itu terbuka bagi semua orang. Tidak ada batas. Siapa saja bisa berjumpa dan menerima Yesus. Tetapi hal kedua yang menjadi syarat dari perjumpaan itu adalah hati yang siap menerima perjumpaan dengan Yesus. Yesus tidak mempersoalkan jabatan yang dimiliki oleh Zakheus. Yesus tidak mempersoalkan kekayaan yang dimiliki oleh Zakheus, sekalipun itu penting bagi kehidupan kita. Tetapi yang diutamakan oleh Yesus adalah respon Zakheus yang sungguh-sungguh mau menerima dia. Dan bukti respon yang sungguh-sungguh dari Zakheus menerima Yesus adalah Zakheus memberi pernyataan jika dia pernah mengambil sesuatu karena tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya yang bukan menjadi miliknya, dia akan mengembalikan sekian kali lipat. Hal berikutnya yang menjadi inspirasi bagi kita. Kalau Zakheus pun yang dalam pandangan banyak orang tidak layak menerima Yesus karena diklaim sebagai orang berdosa. Ini menunjukkan bahwa Zakheus istimewa di hadapan Yesus. Begitu juga dengan kita. Kita istimewa di hadapan Tuhan Yesus. Sehingga kita mendapat ruang yang besar untuk dijumpai oleh Yesus. Apakah hati kita terbuka untuk menerima Yesus? Berikutnya, keterbukaan yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Zakheus menjadi jalan masuk terpenting dalam kehidupannya secara pribadi maupun orang-orang yang bersama-sama dengan dia untuk menerima pengampunan dan keselamatan.
Sakeus tidak pernah membayangkan bahwa anugerah terbesar itu akan diterimanya. Tetapi itulah fakta yang terjadi dalam kehidupannya dan kehidupan keluarganya hari itu ketika dia berjumpa, melihat, berjumpa dan menerima Yesus dengan hati terbuka dan sungguh-sungguh. Hanya dengan keterbukaan dan kesungguh-sungguhan hati kita bisa menerima Yesus, tetapi juga menerima jaminan kehidupan yang kekal. Kamu istimewa. Hidupmu akan berarti dan sangat berarti bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk banyak orang. Dengan berupaya memberi ruang Yesus menjumpai kita, menerima Dia dengan hati terbuka, kita diselamatkan, tetapi juga kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kamu istimewa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur sebab melalui firman-Mu kami menemukan kekuatan. Melalui firman-Mu kami menjadi sadar bahwa sebenarnya kami adalah orang-orang yang tidak layak untuk berjumpa denganmu. Tetapi justru dalam ketidaklayakan kami, Tuhan memberi kesempatan untuk kami dapat berjumpa dan menikmati kemurahan Tuhan. Kami bersyukur karena kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa pengampunan dari Tuhan akan terjadi atas kehidupan pribadi kami maupun kehidupan orang lain yang ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur karena kami istimewa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan, agar hal-hal penting, hal-hal yang bermanfaat bagi diri pribadi kami, bagi orang lain yang bersama-sama dengan kami, bagi orang-orang yang kami jumpai di mana saja, melalui tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk pemirsa. Tuhan mengenal mereka masing-masing. Tuhan tahu keberadaan mereka. Tuhan tahu pergumulan mereka. Bagi yang sementara berada dalam kondisi kelemahan tubuh, Tuhan, Engkau jamah mereka. Engkau berkati usaha pengobatan dalam rangka memperoleh kesembuhan. Kiranya semua fasilitas yang dipergunakan menjadi sarana dalam tangan Tuhan untuk pemulihan yang diharapkan. Kami berdoa bagi semua orang yang saat ini sementara berjuang untuk mencapai hal-hal penting dalam kehidupan mereka. Di dalam pekerjaan, di bangku pendidikan, di perjuangan untuk memperoleh pekerjaan, di ladang, di sawah,
dalam semua aktivitas kehidupan yang dijalani dari hari ke hari, tak terkecuali siapapun dia, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Yesus. Kami tahu Engkau tetap senantiasa terbuka untuk semua orang. Karena bagi-Mu Tuhan, semuanya menjadi istimewa. Kami percaya Tuhan melindungi, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan keberadaan kehidupan kami bersama. Kiranya segala sesuatu yang akan kami lakukan, segala sesuatu yang terjadi dan kami hadapi dalam kehidupan ini, di sana Engkau hadir ya Tuhan, menolong dan memberkati kami semua. Terpujilah Engkau selama-lamanya, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah siaran rohani Kamu Istimewa. Semoga perjumpaan kita melalui pemberitaan firman menjadi berkat bagi kita semua dan memberi inspirasi untuk kita bisa melakukan hal yang tepat dan berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya dan dimuliakanlah Dia atas kita semua. Terima kasih.